Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar kelas rangkap, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Karena kelas 4 gurunya tidak masuk, jadi kita belajarnya digabung ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh kelas 5. KM-nya kelas 5, Agis tolong pimpin doa. Selesai. Gimana kabarnya hari ini untuk kelas 4? Alhamdulillah. Untuk kelas 5 gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini untuk kelas 4 dan kelas 5? Kelas 4 hadir semua, oke. Untuk kelas 5? Oh, Iqmal. Iqmal kenapa ya? Tidak masuk. Kenapa ya? Sakit. Baiklah, kalau hari ini Iqmal tidak masuk, semoga kita doakan bersama-sama, semoga Iqmal cepat sembuh. Baiklah, sekarang Ibu akan ke kelas 4 dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS dan Bahasa Indonesia. Untuk kelas 4 hari ini tanggal 14 bulan 5 tahun 2025. Yaitu pelajaran hari ini yaitu IPAS dan Bahasa Indonesia. Temanya tentang daur air di alam. Kelas 4, tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, menjelaskan tahapan daur air. Kedua, menggambar skema daur air. Dan yang ketiga, menjawab soal. Baiklah, tujuan pembelajaran untuk kelas 4 yaitu yang pertama, menjelaskan tahapan daur air. Yang kedua, itu menggambar skema daur air ya. Dan yang tiga, nanti ada sesi soal buat kalian jawab. Kemudian Ibu akan kembali kepada kelas 5, yaitu tujuan pembelajaran di kelas 5. Yang pertama, kelas 5. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran kelas 5 yaitu yang pertama, mengidentifikasi dampak terganggunya daur air. Yang kedua, menyusun teks eksplanasi. Dan yang ketiga, membuat poster tentang daur air. Baiklah, itu tujuan pembelajaran untuk kelas 5. Ibu akan kembali ke materi kelas 4. Yang pertama, tadi tujuan pembelajarannya menjelaskan tahapan daur air. Apa sih daur air itu? Ya, betul. Daur air adalah proses perjalanan air yang terus berputar di alam. Tahapannya yaitu satu, apa? Satu, tahapannya daur air itu. Satu, evaporasi. Kedua,
Tahapan daur air yaitu ada 5. Yang pertama, evaporasi atau penguapan karena panasnya matahari. Yang kedua, kondensasi atau pengembunan. Yang ketiga, prepitasi yaitu air menjadi hujan. Yang keempat, infiltrasi adalah air hujan meresap ke dalam tanah. Yang kelima yaitu run off, air masuk ke permukaan. Baiklah, kalian tolong amati dengan baik-baik apa itu tadi tahapan daur air itu ada berapa ya. Nanti akan ada soal tentang daur air. Ibu akan kembali kepada kelas 5. Kelas 5 hari ini kita akan membaca teks eksplanasi, yaitu ibu di sini ada 3 teks untuk kalian per kelompok, yaitu yang pertama ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Kalian baca terlebih dahulu apa yang ada teks di dalam teks tersebut. Lalu kalian nanti membuat kesimpulan. Kemudian ibu akan kembali kepada kelas 4. Kalian selama ibu kembali kepada kelas 4, kalian tolong baca dengan saksama. Yang kedua yaitu tadi ibu akan memberikan pertanyaan tentang yang pertama, proses perubahan air dari bentuk cair menjadi uap air disebut apa? Soal nomor 2. Jatuhnya air dari awan ke permukaan bumi disebut apa? Dan yang ketiga, pergerakan air di permukaan bumi seperti sungai disebut apa? Tolong kalian dijawab dulu, ibu kasih waktu sekitar 2-3 menit. Ibu akan kembali ke kelas 5. Gimana anak-anak? Sudah dibaca teks eksplanasinya tentang daur air? Sekarang tugas kalian adalah membuat paragraf tentang teks eksplanasi pendek tentang daur air yang ada di teks tersebut. Ibu kasih waktu 2-3 menit sambil kita memberikan waktu juga kepada kelas 4 ya. Tolong tetap kondusif dan jangan ribut. Kelas 4 anak-anak, apakah sudah dijawab semuanya pertanyaan yang tadi ibu paparkan? Ada 3 soal untuk pertanyaan tadi. Apa katanya tadi? Proses perubahan air dari bentuk cair menjadi uap air disebut apa? Apa? Penguapan. Ya betul. Nomor 2. Jatuhnya air dari awan ke permukaan bumi disebut apa? Prepitasi. Ya betul. Yang ketiga, pergerakan air tadi disebut apa ya? Disebut apa? Aliran permukaan. Ya betul. Yang betul tolong di checklist. Kalau yang salah tinggal di X aja ya. Nanti dikumpulkan ke depan. Baiklah, ibu akan kembali ke kelas 5. Gimana anak-anak? Sudah selesai untuk membuat paragrafnya? Oke, ibu tunggu ya. Apa itu paragraf yang tidak tadi menjelaskan tentang eksplanasi? Daur air adalah proses perjalanan air yang terus berputar di alam. Adapun tahapannya, contohnya 1. Tadi tahapannya sama kan, tadi ibu udah jelasin di kelas 4 juga, kalian juga pasti mendengar. Yang pertama yaitu penguapan, yang kedua kondensasi, yang ketiga prepitasi, keempat infiltrasi, dan kelima run off atau aliran ke permukaan. Ya betul. Selanjutnya ini ibu akan menggambarkan contoh tahapan daur air. Kita buat kotak terlebih dahulu. Kemudian buat aliran sungainya.
Kemudian buat awan. Baiklah, untuk kelas 4 tolong diperhatikan gambar yang ada di depan. Ini contoh gambar tahapan daur air. Yang pertama tadi ada evaporasi. Evaporasi yaitu penguapan, di mana air sungai dan danau menguap karena panasnya matahari menjadi pengembunan disebut kondensasi. Kemudian setelah kondensasi terjadilah precipitasi atau air hujan yang akan menjadi hujan tadi, dan keempat itu masuk ke tanah disebut infiltrasi, dan yang terakhir masuk lagi ke dalam aliran permukaan disebut runoff. Itu untuk penjelasan materi yang ketiga ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan lagi kembali kepada kelas 5. Dan sudah membuat paragraf, mari kita diskusikan apa dampak terganggunya daur air. Gangguan air, ya betul. Daur air dapat menyebabkan kekeringan, betul. Banjir, betul. Apalagi satu lagi, perubahan iklim, betul. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup, Ibu akan membacakan kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Bahwa daur air adalah proses yang sangat penting bagi kehidupan kita, di mana proses daur air itu yaitu penguapan, ada kondensasi, ada presipitasi, dan kemudian ada infiltrasi, dan terakhir ada runoff atau aliran permukaan. Manfaat daur air juga untuk kita semua menjaga ketersediaan air, yaitu mengatur cahaya, mendukung kehidupan, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir yaitu penggunaan air juga harus bijak. Tidak boleh kita semua membuang air dengan cuma-cuma. Misalnya ketika kalian menyikat gigi atau mau menggosok gigi, sebaiknya air kerannya itu dimatikan terlebih dahulu. Dan kemudian ada juga contoh lainnya seperti ketika kalian mau mandi, gunakanlah air secukupnya. Tidak boleh itu ketika kalian lagi mandi airnya dinyalain terus. Itu pemborosan air ya, tidak boleh seperti itu. Karena sekarang kita harus menghemat air. Dan untuk tugas selanjutnya, tolong gambar kembali di buku kalian nanti di rumah, menggambar siklus air atau daur air. Yang kedua, itu untuk kelas 4, tugasnya menggambar di rumah. Dan yang untuk kelas 5, menuliskan kalimat penjelas apa yang ada di daur air tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa atau menutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih.